Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita kembali bertemu dalam renungan pagi hari Selasa di tanggal 16 Juli 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Dan kami bersyukur Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kuatkan hati kami dan berikan kepada kami juga roh hikmat sehingga kami memahami firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Demikian pembacaan firman. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, renungan hari ini menjelaskan perbedaan antara anak-anak terang dengan anak-anak malam. Paulus membedakan keduanya agar bisa memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Dengan pemahaman yang baik akan nampak dari kedua posisi itu. Maka kita akan semakin berhati-hati memilih salah satu dari posisi itu. Bapak Ibu, ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya, dia akan berubah. Kristus adalah terang dunia. Orang yang menerimanya akan diterangi hati dan pikirannya. Orang yang diterangi hati dan pikirannya, maka gaya hidupnya juga berubah. Dia tidak akan hidup dalam kegelapan atau dalam dosa. Hidupnya akan terlihat seperti surat yang terbuka dan memberkati orang lain. Terang itu bisa dilihat, tapi tidak bisa ditimbang. Orang bisa melihat kita, tapi kita tidak menjadi sombong karena seluruh perubahan hidup kita bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih-Nya. Orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus dan dipindahkan dari kegelapan dosa kepada terang. Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan dalam terang. Yang bukan hanya menerangi diri sendiri tetapi juga menerangi orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang kehidupan sebagai anak terang dan harus nampak dalam cara hidup setiap hari. Bapak Ibu, hidup yang berkenan pada Allah dikatakan dalam pemberitaan Injil Kristus. Paulus selalu menyebutkan bahwa manusia sudah diselamatkan. Yesus telah mati untuk dosa-dosa manusia. Jadi Yesus Kristus telah memberikan pengorbanan dirinya di kayu salib. Hal inilah yang menjadi sentral kita sehingga kita menjadi manusia yang hidup dalam terang dan kita tidak hidup di dalam kegelapan. Sangatlah kuat pertahanan yang diberikan Yesus pada manusia sehingga manusia tidak akan mudah untuk goyah dan menghadapi apapun. Artinya Bapak Ibu, Yesus sudah memulai hidup manusia tersebut pada terang. Terang telah memberikan suatu kehidupan yang membuat anak-anak Tuhan dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang harus dilakukannya di hadapan Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini disebutkan juga bahwa anak-anak siang merupakan anak-anak Tuhan yang mana setiap perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal tersebut, bahwa sebagai manusia yang kehidupannya menantikan akan kedatangan Tuhan, maka haruslah hidup dalam Tuhan dan melakukan segala yang berkenan di hadapan Tuhan dengan segala yang baik serta melakukan pada apa yang berkenan pada Tuhan dan juga gaya hidup benar dan hormat bagi kemuliaan namanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, karena kita ini adalah anak-anak terang, maka kita harus melakukan
kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, wajah kita, sikap kita, tindakan kita, harus kita buktikan sebagai garam dan terang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami akan status kami sebagai anak-anak terang. Karena itu Bapa di dalam surga, apa yang dapat kami lakukan sebagai anak-anak terang, biarlah Tuhan juga mengajari memampukan kami, sehingga orang lain dapat melihat, meneladani kami, karena kami adalah Injil yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, dan dapat dikejar. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.